teman saya yang punya kelebihan itu, ojo berisik, saya tenang seperti itu. Karena dia punya kelebihan, mungkin dia bisa mengendalikan diri mas ya. Tapi yang saya dan 2 orang ini mas makin ketakutan itu, karena perasaan yang nggak menentu. Terus yuk piye kenake, seperti enaknya gimana. Terus kita lawang, kita buka lagi, saya lihat sama teman-teman, ternyata mas menjadi saya ketakutan sampai duduk lemes sama teman-teman. Malah ada yang pingsan teman saya ini, mungkin sudah almarhum ya. Kembali lagi di Mak Sliwer. Kali ini kita menceritakan sebuah pengalaman yang dialami oleh narasumber kita tentang gedung tua. Mau tahu kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana, kita langsung saksikan di episode kali ini. Cerita kali ini seperti apa Pak? Kisah yang sangat benar-benar Pak Nur alami. Iya, ini pengalaman pribadi juga ya, nyata juga yang saya alami. Ini tentang bangunan tua atau gedung tua ya. Lokasinya sebelah mana Pak? Lokasinya di daerah, tapi beda desa sama saya. Kejadian itu kapan Pak? Kalau ingat-ingat? Kalau saya ingat-ingat tuh tahun 2016. 2016. Iya. Waktu itu saya diajak oleh teman-teman saya, ya kan. Karena bangunan tua itu mau dibongkar, mau dijadikan rumah. Seperti itu. Gitu. Kalau boleh tahu itu bangunan bekas peninggalan apa Pak? Mungkin itu dulunya itu adalah karena orang kali yang membuat rokok, mungkin dia sebagai tempat penyimpanan tembakau mungkin. Gudang ya Pak? Gudang. Untuk pastinya saya nggak tahu apakah itu untuk tembakau atau apa, saya nggak tahu ya. Iya. Yang saya tahu itu bangunan tua ini besar sekali, luas seperti itu. Lah pada waktu itu saya diajak oleh teman-teman saya, 4 orang kalau nggak salah. 4 orang. Termasuk bapak itu ya? Termasuk saya. Di sini tuh saya diajak teman saya dengan rencana itu mau lihat bangunan itu, ya kan? Iya. Ini mau saya bongkar, mau saya jadikan rumah. Dan teman saya itu ada orang pintarnya satu yang tahu seperti, karena ada yang tahu babakan seperti itu, saya pun enjoy aja ikut seperti itu. Kalau istilahnya itu paranormal gitu ya Pak? Iya, orang pintar lah seperti itu. Saya masuk dari rumah itu ke bangunan tua, itu antar perjalannya ya antaranya 20 menit sampai ke tempatnya ya. Sampai ke tempatnya. Setelah sampai ke tempatnya, ternyata itu bangunannya memang besar. Dan juga pintunya tuh pintu kuno tuh Mas. Regolan seperti zaman Belanda seperti itu. Nah di situ saya masuk. Malamnya itu Mas. Malam kira-kira di situ ya antaranya jam 9-an. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Kunci yang bawa teman saya waktu itu. Saya masuk saja, ini keadaannya gelap sekali. Karena mungkin sudah lama nggak dihuni ya. Beberapa tahun nggak dihuni. Ini lampunya agak redup, itu hanya 1 tok gitu. Masih ada lampu 1 cuma redup gitu. Dari pintu saja masuk itu ke rumahnya, itu antaranya 10 meteran. Kan rumah gedung seperti itu, bangunan tua itu, kita masuk ke rumahnya itu 10 meteran. Di situ banyak pohon apa itu, mangga. Terus
blimbing apa itu yang kecut sekali tuh mas. Belimbing wuluh. Nah uluh itu dan lain-lainnya, dan juga ada sumur yang ada di depan. Sumur itu sumur kerek. Apa itu Pak? Kerek itu loh, apa timba. Oh timba ya. Dari pengalaman malam itu mas, yang saya mau ceritakan, cerita saya pribadi. Waktu saya masuk itu rasanya sudah merinding sekali, ya kan. Dari pintu regel gerbangnya menuju ke rumahnya ini, hati saya sudah nggak tenang. Teman saya ya hanya diem, yang 3 orang tadi. 2 orang ini biasa-biasa saja, maksudnya seperti yang nggak punya kelebihan seperti itu. Yang satu itu bilang, kamu diam aja, tenang aja, jangan berisik. Lah dari kata-kata itu saya bertanya-tanya sendiri, kok nggak boleh berisik, ada apa? Seperti itu. Saya hanya diam saja. Nyampe masuk ke tempat rumahnya tadi, pintu mau dibuka, krek, ada suara Pak. Suara apa itu Pak? Saya kira tuh pintu didorong, tapi ada suara kerek, orang menimba. Mengambil krek, air. krek seperti itu. Terus saya tanya sama teman saya, loh, rumah ini ada yang apa itu menghuni no? Gak ada. Loh, tadi siapa yang ada suara yang mau menimba air? Gak ada kok. Seperti itu. Kan saya menoleh sama teman saya yang lainnya, saya nggak dengar kok, seperti itu. Seolah-olah itu saya yang mendengar sendiri, seperti itu mas. Setelah saya masuk rumah, gelap banget, banyak sawangnya. Banyak sawang, dibersihin, katanya itu mungkin ini saya kena prank juga kalau orang sekarang ya. Katanya mau diajak apa itu ngopi di situ, ternyata dia itu mau membersihkan rumah itu. Gitu. Dari aura-aura gaib, katanya seperti itu. Kalau taunya seperti itu saya nggak ikut, seperti itu loh. Baru masuk aja saya dengar suara krek seperti itu. Setelah kami duduk di kursi yang sudah dibersihkan tadi, baru duduk aja saya rokok mas, ngerokok. Biar tenang lah, seperti itu. Terdengar lagi suara orang meninggal, krek semakin keras. Lah yang tadinya itu teman saya nggak dengar, jadi dengar. Jadi keempat semua itu dengar semua? Iya, terdengar semuanya. Sopo ya iku ya sing nibo, mungkin ya ora ana sing iku. Saya masih bertanya lagi sama teman saya, apa engko pembantumu ta piye ya? Ora, pembantu nomah kabeh, ora ana sing resik kene. Lah dengan penasarannya, saya ini sama teman-teman itu keluar mau melihat langsung sumurnya. Ya kan? Ternyata itu ada air tumpah semuanya. Kok nggak ada orang yang menimba gitu loh. Loh, kok banyu kok ngalir? Seperti itu. Nah, saya penasaran lagi, saya lihat dengan keadaan ada takut ya mas ya. Terus diajak masuk kembali sama teman saya. Setelah saya duduk kembali, ngerokok dan bawa minuman yang saya bawa, air mineral lah seperti itu. Saya minum terus, masih terdengar lagi. Nah dari kejadian yang 1, 2 tadi mas, ini yang benar-benar saya takut. Ya kan, suara semakin keras, krek biur ada orang mandi, ya kan, seperti kebiuran seperti itu mas. Nah teman-teman saya semakin merinding, ya kan. Teman saya yang punya kelebihan itu, ojo berisik, saya tenang seperti itu. Karena dia punya kelebihan, mungkin dia bisa mengendalikan diri mas ya. Tapi yang saya dan 2 orang ini mas semakin ketakutan. Karena perasaan yang nggak menentu, terus yuk piye kenake, seperti enaknya gimana. Terus kita buka lagi, saya lihat sama teman-teman, ternyata mas menjadi
saya ketakutan sampai duduk lemes sama teman-teman. Iya. Malah ada yang pingsan teman saya ini. Mungkin orang sudah almarhum ya. Berapa yang pingsan itu, Pak? Satu orang Satu itu. orang, temannya Bapak itu. Apa tali timba itu Iya. memang apa bergerak sendiri. Ada yang narik itu. Ada yang narik. Saya lihat yang narik siapa gitu. Iya. Ternyata Mas, kan di situ kan sumur tanpa payon loh Mas. Tanpa yang, atap ya. Yang lubang itu terus ada tempatnya, ada timbanya. Iya, iya. Ternyata ada perempuan jongkok mandi, rambutnya Mas. Ini lihat sendiri Mas, lihat ya. Iya, iya, Iya kan? iya, iya. Itu mandi rambutnya panjang sekali. Rambut perempuan itu. Iya, panjang sekali. Dan pakai kebaya yang apa tuh jari yang ditutupkan. Biar saya lari ke dalam sampai nabrak kursi. Teman saya itu Iya. yang pingsan tadi Iya. dibiarin dulu. Teman saya yang punya kelebihan itu juga kaget. Loh kok seperti ini kejadiannya kok seperti itu. Setelah kita lari itu masih ada suara itu. Semakin kita lihat intip, Iya. perempuan itu melihatnya Mas, bagaikan apa itu sinis banget sambil tertawa. Teman saya ini semua akan ketakutan, nggak bisa mengatasi katanya seperti itu. Wah berat ini, berat apa? Tapi sambil saya itu drodok gitu Mas. Waktu itu ada telepon yang kecil tuh Mas, telepon yang belum ada WA-nya itu. Oh, telepon zaman dulu ya Pak? Iya, dia telepon temennya, gurunya. Malah gurunya itu bilang, macam-macam di tempat itu. Waktu saya ketakutan itu saya mendengar suara gurunya seperti itu kan saya semakin takut Mas. Suara semakin keras, tertawa semakin keras. Perempuannya itu gimana ya? Kalau saya gambarkan itu apa ya? Seperti pocong, tidak pocong, apa itu kuntilanak seperti, ya? Seperti Mbak Kunti seperti itu. Rambutnya panjang, tertawanya aneh banget sekali, melotot sekali. Karena saya sampai ketakutan itu, teman saya yang pingsan masih di situ, yang teman saya yang satunya tuh terkencing-kencing juga. Dengan ketakutan seperti itu, teman saya yang punya kelebihan itu telepon gurunya atau ustadznya, memberikan saran jangan apa itu namanya mengganggu daerah situ, ngaruh-ngaruh. Iya. Ya kan? Setelah itu gurunya mau datang, saya tunggu itu katanya nanti 5 menit saya nyampe, sampai 10 menit belum nyampe itu. Perasaan itu udah campur aduk ya Pak? Campur aduk. Setelah itu suara orang menembak itu hilang. Agak tenang sekali itu, walaupun masih dredeg istilah orang Jawa, dredeg Mas ya. Itu saya alami benar-benar mau duduk aja di kursi seperti ini masih takut. Saya pegangan sama kursinya seperti itu. Ini beneran guys, ini beneran merinding sekali ini saya. Ini beneran, ini kisah yang pernah dialami oleh narasumber kita yang kejadiannya di 2016 silam ya Pak? 2016 silam. Terus setelah menunggu beberapa menit akhirnya datang Pak? Belum datang. Iya, belum datang tuh Mas. Sampai saya itu mau ngerokok untuk menenangkan diri itu, korek pun saya hidupkan nggak bisa. Semakin takut saya itu Mas. Teman saya yang terkencang itu ya gimana ya, nasibnya saya nggak tahu waktu itu. Kita menyelamatkan diri gitu loh, sendiri. Yang pingsan saya mau tolongin karena perasaan takut di depan ada sesosok pintu itu tadi ya kan. Alhamdulillahnya tuh suara itu hilang. Hilang, kita agak tenang. Terus alhamdulillah beberapa menit, mungkin 12 atau 15 menitan, gurunya teman saya kayaknya teman saya itu datang, buka pintu, montor langsung ke depan pintu itu tadi, langsung masuk. Bilangin sama teman saya tadi, kamu itu ngawur, mau ke tempat bangunan kuno seperti ini kok nggak izin dulu.
maksudnya kan izin, dia kan yang punya rumah, yang punya gedung, bangunan itu. Kalau izin apa? Ternyata izin secara spiritual seperti itu. Lah, kiai itu datang atau orang pintar itu datang ya kan, kita agak tenang mas. Ya, saya sudah bisa merokok, menenangkan diri. Terus teman saya yang pingsan itu dikasih minyak biar sadar ya. Sadar. Alhamdulillah sadar juga. Kita kumpul bersama, berdoa bersama, ya kan. Terus kita keluar ke halaman itu ada belimbing keris mas, belimbing wuluh ya, belimbing wuluh namanya. Nah kejadian itu terjadi lagi, intensitas seperti aura-aura negatif tuh berseliweran seperti itu. Muncullah di belimbing keris itu, balik belimbing keris itu ada sesosok perempuan besar, atau perempuan atau laki-laki itu ya, rambutnya panjang, merah mas, seperti api. Seluruh badannya atau rambutnya? Iya. Untuk orang pintar itu tadi bilang jangan mendekat, seperti itu. Langsung kita disuruh untuk merapat. Ya, orang pintar itu seperti garis mas, buat lingkaran gitu ya. Lingkaran. Kamu jangan keluar sini dulu, kita sama di sini gitu. Nah itu sosok perempuan besar tahu itu yang rambutnya berapi itu mas, tertawanya mas membuat bulu ini jadi berkicit ya. Teman saya pun mau lemas lagi, dipegang sama orang pintar itu, sudah bisa menahan, tidak pingsan mungkin ya. Setelah beberapa menit itu hilang sesosok itu ya, hilang. Dan setelah kejadian hilang itu mas, ini yang saya lihat sendiri dengan mata saya, ini ada seorang perempuan, anak kecil digendong, ya kan? Perempuan, saya lihat betul itu. Itu di mana pak? Iya di halaman sekitar. Di halaman sekitar itu. Karena kan sudah dinetralisir katanya untuk belimbing kerisnya itu, dia mau ke belakang rumah, jangan sampingnya, seperti itu, ya kan? Waktu di situ papasan ada kelihatan orang bawa anak kecil, ya kan? Kok anaknya kecil, kepalanya nggak kelihatan, gendong seperti itu. Anak gitu kecil ini digendong, tapi yang gendong ini nggak kelihatan mukanya, rambutnya panjang, seperti itu. Diamati sama teman-teman, ini yainya pun nih, kamu jangan mendekat dulu, sini, buat lingkaran lagi seperti itu. Malah sampai itu orang pintarnya itu bilang, kalau kita nggak keluar dari rumah sini, kita semakin diburu seperti itu. Kejadian aneh makanya terjadi lagi ya pak. Yang paling mengerikan itu ya anak kecil itu mas, yang digendong. Semakin kita pandang itu semakin kepalanya hilang yang gendong. Ini benar sekali mas, nggak kelihatan sama sekali, hanya kelihatan rambutnya saja kan, asalnya itu malah gembong-gembongnya saja yang gitu. Terus tadi mas saya ceritakan sama kakak saya ya, kakak saya pun mengalami seperti itu, pernah melihat waktu dia main sama temannya itu ya, nggak tahu itu yang saya ceritakan seperti itu, ya kan? Yang itu loh mas, tadi yang saya mengerikan itu mas, yang saya takutkan sampai terbawa sampai sekarang pun saya masih ingat betul. Orang yang menggendong anak kecil tadi, kok bisa ya, bisa jalan, tapi nggak ada kepalanya seperti itu, nggak kelihatan. Ada yang berubah jadi kepala babi. Sesosok itu ya? Sesosok itu. Dari 4 orang itu tambah orang pintar, tadi satu kan 5 mas. Ini yang paling mengerikan adalah saya dan teman saya yang berbackground orang biasa, awam seperti itu. Karena yang satu itu ya katanya punya kelebihan, yang satu ini agak takut itu karena dia gimana ya, mungkin sudah mantep hatinya ya, suka mengaji di rumah itu seperti santri lah. Saya tuh mohon maaf dulu itu agak mau ngompol
teman saya juga ngompol, tapi alhamdulillah saya bisa empet, hanya gimana ya, keluar sedikit lah seperti itu. Iya. Bisa saya empat seperti itu. Melihat seperti itu saya semakin dekat, berjalan mau ke melingkari rumah itu tadi. Iya. Karena diajak orang pintar yang mau membersihkan tadi, semakin saya ngikut semakin takut. Mau berhenti di rumah itu di dalam saja saya ketakutan, Mas, seperti itu. Suara aneh seperti suara apa itu namanya, auman, seperti macan atau apa itu terdengar. Ada suara seperti prok 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 orang jalan. Ya seperti itu. Itu terdengar semuanya. Setelah kita mau nyampe di belakang rumah itu, ini kejadian yang saya membuat saya langsung duduk lemas dan sampai ini trauma. Itu adalah sosok itu, Mas, seperti apa, bayangan putih yang di atas duduk di pohon mangga itu. Duduk mangga, di mangga itu saya jalan takut, mau lari takut. Saya hanya bisa pegang sarungnya orang pintar tadi. Semuanya narik semuanya seperti itu. Teman saya gambar gak karuan. Setelah saya bisa memutari itu sama teman-teman tadi, nyampe itu, terus orang pintar itu apa itu namanya, disuruh masuk rumah, diminumin air biar tenang semuanya, terus kita pulang. Setelah pulang kejadian terulang lagi. Setelah pulang ke tempat itu ya? Iya. Kejadian terulang lagi dalam diri kita. Apalagi yang pisan itu tadi, Mas, sampai sakit 4 hari dan kalau nggak salah dulu itu. Sakit awake panas tes, panas tes, terus diikhtiarkan sama orang. Ini kesambet ini. Kesurupan gitu. Ya, kesurupan. Kalau orang Jawa kesambet itu ya gimana ya? Awake panas, ngomel-ngomel sendiri, ngamuk-ngamuk sendiri. Aku tenorono, saya antar lagi ke sana. Nah, orang rumahnya itu ya bingung, diantar kemana begitu. Sampai orang tuanya itu datang ke rumah saya tanya, semalam tuh udah main kemana sih anak saya seperti itu. Saya baru tahu ya itu orang tuanya datang ke rumah saya. Orang tuanya datang ke rumah saya. Saya pun dalam keadaan takut juga. Sampai saya ini ya nggak berani cerita sama kakak saya. Kakak saya notori saya, Mas, saya pernah lewat situ memang seperti itu. Pernah dialami juga kakaknya ya? Iya, pernah. Waktu lihat tuh sliwer gitu, dilihat tuh ada suara orang menimba itu tadi, seperti itu. Nah, suara-suara orang menimba ini, Mas, yang menjadi saya trauma malam itu. Dan hari-hari berikutnya saya takut. Mau tidur ada suara krek seperti itu. Biur, seperti ada orang mandi. Sampai saya ketakutan. Saya mau ke kamar mandi rumah saya pun, karena jaraknya 10 meteran ya dari kamar mandi itu ke ruang tamu. Saya takut banget karena terdengar suara ini masih di kuping aja seperti itu. Dan suara apa itu, dia tertawanya seperti itu. Yang itu kan di sumur itu kan orangnya kan seperti Mbak Kunti, Mas, ya? Iya kan, dia duduk epor-epor sambil narik itu, narik timba itu biur itu. Kalau tahu itu rumah bangunan yang kuno, yang angker, mungkin saya nggak ikut, Mas. Kejadian-kejadian seperti itu saya ceritakan, ada orang yang menimba itu, saya ke kamar mandi pun saya ketakutan. Nah, kakak saya ini alhamdulillah santri, Mas, ya kan, suka mengaji dan punya amalan-amalan tertentu seperti itu. Terus saya diajak sowan ke seorang kiai. Di situ saya dibersihkan, katanya diruqyah, seperti itu, dibersihkan dari gangguan-gangguan itu. Waktu saya dibersihkan, Mas,
memang terasa sakit sekali tubuh saya, seperti ditarik-tarik sampai mau vibrasi seperti itu, mau frontal Iya. seperti itu. Disuruh kiai saya untuk istighfar terus, istighfar. Alhamdulillah perasaan secara tidak itu hilang. Takutannya semakin hilang. Iya. Dan bangunan tua itu sekarang sudah dirobohkan. Tapi waktu proses perobohan itu ada kejadian-kejadian aneh. Dan tukangnya jadi korban. Duduk setelah dia itu kerja merobohkan bangunan-bangunan, dia duduk di bawah belimbing keris tadi. Oh, itu ya. Belimbing keris tadi karena istirahat, mungkin kecapean istirahat, pada ditekak, Mas. Oh, gitu ya. Nah, ditekak, apa itu namanya? Cekik ya, Pak? Dicekik seperti itu. Cekik, dan itu dia meronta-ronta. Dia tuh nggak sengaja kakinya tuh nendang apa itu, bongkahan tadi. Ya. Sampai sekarang kakinya patah. Itu korban itu. Waktu pembongkaran bangunan tersebut ya, Pak? Ini memang di rumah teman saya itu ya sebelah desa saya itu, jauh seperti itu. Ya, dari kejadian-kejadian itu rumah itu sekarang tidak berpenghuni sampai sekarang. Iya. Ya, Pak? Dirobohkan, dibangun rumah, malah nggak laku seperti itu. Oh, gitu ya, Pak? Mungkin ya dari banyak cerita dari orang-orang yang lewat situ, memang di situ terkenal bangunan tua yang angker seperti itu. Terima kasih, Mas. Iya, dari buat Pak Nur bisa kasih kesimpulan buat pendengar setia kita untuk kasih masukan. Iya, kalau kita main ke tempat-tempat seperti itu kosong, jangan suka berpikiran ngalamun lah, jangan ngalamun. Jangan banyak melamun. Jangan banyak melamun. Kita harus tetap mantap seperti itu, dan bangunan yang kita itu pasti ada penghuninya. Iya, betul. Kosong, kita harus uluk salam itu. Permisi ya, Permisi. Kita hati-hati karena bangsa alus, makhluk-makhluk seperti itu memang ada. Mungkin dari pikiran-pikiran kita yang muncul di situ, ternyata itu ada juga seperti itu. Jadi kita harus permisi yang punya rumah atau yang punya wilayah. Itu saja, Mas. Oke. Nah, untuk para teman-teman yang mempunyai cerita mistis atau horor yang pernah kalian alami, kalian bisa komen di bawah atau cek DM di link yang kita sertakan di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like and share-nya, dan terima kasih untuk Pak Nur atas informasinya, dan juga buat kalian semua ya, kali ini kita akan di episode berikutnya akan penelusuran di mana di tempat tersebut ada sebuah sosok yang sangat ditakuti warga setempat. Bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, lanjut di next berikutnya.